Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fathur Rahmah, SPMSI. Saya adalah salah seorang dosen dengan home base di program studi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan Sekolah Vokasi IPB. Dalam kepesertaan sertifikasi dosen tahun 2025 ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah agronomi umum. Mata kuliah agronomi umum ini adalah mata kuliah dengan bobot SKS sebesar 312, di mana kuliah dengan bobot 1 SKS dan teori dan praktikum 2 SKS. Kemudian dalam perkuliahan ini dilaksanakan di semester 1, di mana itu diperuntukkan bagi mahasiswa baru di Sekolah Vokasi IPB. Kemudian untuk deskripsi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa ketika mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan mengenal dan menguasai terkait tentang budidaya tanaman, bagaimana meningkatkan produksi tanaman, baik itu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tersebut, baik dengan pemilihan benihnya, persiapan lahannya, pemeliharaannya, hingga aspek pasca panennya, sehingga mampu mengelola pertanian secara maksimal dan berkelanjutan. Sehingga dari deskripsi mata kuliah tersebut, CPL yang dibebankan bagi mata kuliah ini adalah ada 8. Yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian CPL yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, memahami konsep dan prinsip produksi tanaman perkebunan. Yang ketiga, menerapkan teknologi dan pengelolaan produksi tanaman secara berkelanjutan, secara umum dan konsep-konsep lain yang relevan. Yang kelima, mampu menemukan permasalahan dan menemukan pemecahan permasalahan tersebut dalam teknik dan manajemen produksi perkebunan. Yang keenam, mampu membangun komunikasi secara efektif dalam sebuah kelompok kerja atau teamwork, baik dalam posisinya sebagai anggota dan atau sebagai pemimpin kelompok kerja. Yang ketujuh, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian yang kedelapan, mampu menerapkan teknologi dan manajemen produksi perkebunan secara berkelanjutan. Dari CPL tersebut, kemudian saya susun menjadi materi ajar dengan jumlah pertemuannya adalah 14 dan 2 dalam bentuk ujian teori, yaitu UTS dan praktikum di pertemuan ke-8 dan ke-14. Materi ajar tersebut yang pertama adalah prinsip-prinsip agronomi, yang kedua adalah energi dan produksi tanaman, yang ketiga pangan dan kebutuhan tanaman, yang keempat adalah asal-usul dan klasifikasi tanaman, yang kelima adalah struktur dan morfologi tanaman beserta dengan fungsinya, yang keenam tentang pembiakan tanaman, yang ketujuh menganalisis terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang kedelapan adalah faktor lingkungan tumbuh yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yang kesembilan adalah prinsip-prinsip budidaya tanaman dan perkembangan teknik budidaya, dan yang ke-10 adalah cara penanganan panen dan pasca panen meliputi ciri-cirinya dan teknologinya. Untuk komponen penilaian yang saya acu untuk standar penilaiannya, saya mengikuti standar penilaian IPB secara umum dari sekolah vokasi, di mana nilai A didapatkan jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari 80, nilai AB jika mahasiswa mendapatkan nilai antara 75 sampai 80, B 70 sampai 75, BC 60 sampai 70, C 50 sampai 60, 20 sampai 50D, dan kurang dari 20 nilainya adalah E. Dengan mengadopsi perkuliahan secara PBL sehingga menentukan terkait dengan komponen penilaian, di mana bobot secara kognitif menjadi lebih besar, sehingga komponen penilaian yang saya ampu adalah
Yang pertama, pengetahuan terdiri atas UTS dan teori, masing-masing sebesar 15%, kemudian kuis dan tugas masing-masing 5%, sedangkan kognitif menjadi dibagi dua, yaitu berupa keaktifan yang dinilai dari bagaimana keterlibatan mahasiswa secara aktif selama praktikum sebesar 35% dan kemudian hasil proyek dengan beban yaitu 25%. PBL yang saya gunakan dalam praktikum ini adalah dengan acuan referensi dari jurnal yang telah saya terbitkan, yaitu dengan judul Optimasi Lahan Replanting Tanaman Kelapa Sawit dengan Budidaya Tanaman Tumpang Sari, Jagung dan Kacang Tanah. Sehingga mahasiswa akan diberikan proyek di mana mahasiswa akan membandingkan lahan yang ditanami secara monokultur dan dilakukan dengan tumpang sari. Mahasiswa akan melaksanakan kegiatan praktikum mulai dari persiapan lahan hingga panen dan kemudian membandingkan serta mengevaluasi hasil dari PBL yang mereka lakukan. Kemudian untuk acuan selanjutnya adalah panduan agronomi yang telah kami susun dengan tim teaching. Dan untuk evaluasi penilaian di bidang untuk kognitif tadi, yaitu hasil proyek dibagi menjadi dua, yaitu makalah dan presentasi, di mana untuk komponen penilaian dari makalah, yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu menyampaikan topik permasalahan dengan tepat. Yang kedua adalah bagaimana kedalaman mahasiswa dalam pembahasannya. Yang ketiga adalah kesimpulan dan saran. Kemudian format tulisan makalah dan bagaimana cara menyajikan data. Sedangkan di presentasi komponennya adalah yang pertama kualitas dari PowerPoint, yang kedua adalah kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan materi secara oral, kemudian bagaimana mahasiswa mampu menjawab atau merespon pertanyaan, bagaimana keterlibatan aktif dari masing-masing anggota dalam presentasi, yang terakhir adalah bagaimana kemampuan mahasiswa untuk menjawab secara keseluruhan sesuai dengan topik permasalahan yang mereka dapatkan. Bagaimana terkait dengan micro teaching dari perkuliahan ini, kita akan menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang. Saya ucapkan ya kepada adik-adik sekalian. Kita baru ya, sebagai mahasiswa baru gitu. Selamat datang saya ucapkan di Sekolah Vokasi IPB di Prodi Teknologi dan Manajemen Perkebunan. Ya, jadi ini adalah salah satu mata kuliah saya ampuh tentang ekonomi. Oke, sebelum saya bertanya lebih lanjut, saya mau bertanya dong kepada adik-adik sekalian tentang pertanian yang ada dalam pembinaan teman-teman dan mungkin perkebunan secara khusus. Ada yang mau bertanya? Namanya siapa? Asalnya dari Fatma. Nah, dari mana? Dari Sukabumi. Oke, boleh diceritakan tentang mungkin pertanian dan perkebunan yang diperan oleh KPI. Kalau dari berdasarkan pengalaman saya kan ada di Sukabumi, sepertinya kan terlalu banyak tanaman-tanamannya sebagai tahu biasanya itu orang-orang yang mereka tanam itu cuma tanaman
Tapi di sini ada lebih penekanan adalah lestari dan keberlanjutan. Kemudian bahasannya selama satu semester ini yang kita bahas ada manajemen tanamannya, kemudian kelestarian lingkungan, ya secara berkelanjutan, ada hasil produksinya, dan kemudian ada terkait dengan tanaman pertanian. Kemudian di sini perlu kita titik poinkan ya, di hasil produksi tanaman. Seringnya teman-teman itu membahas hasil produksi itu dari segi kuantitas maksudnya ya, padi, gabah, terus apa lagi, ya, jagung, tapi ya kedelai, gitu ya. Padahal hasil produksi itu tidak hanya kuantitatif, tapi juga ada yang kuantitatif. Ya. Contohnya kalau di sini ada berupa kurang, ya kalau nanti di tanaman hias ya teman-teman belajar gitu. Tanaman hias itu ada nanti yang paling mahal itu bukan dari segi ukuran besar, tetapi ada juga berdasarkan warna dari segi itu. Jadi istilahnya variegator. Jadi semakin warnanya menarik itu ya, nggak satu warna itu malah harganya paling mahal. Jadi ya itu dari segi divisi. Kemudian ini dari segi proses produksi. Dalam proses produksi pertanian ini kurang lebih ya. Jadi ada jenis tanaman, kemudian ada ini ada tanah ya. Nanti akan baca ya nanti dengan Bu Asda ini keseluruhan tanahnya, ada klimatologi gitu. Kita akan pelajari. Kemudian yang menjadi fokus dalam mata kuliah ini adalah di bagaimana teknik budidaya tanaman pangan, kemudian hortikultura dan sebagai tanaman perkebunan menjadi fokus dalam program. Kemudian ini ada pengertian dulu. Masih ada yang menemukan nggak antara tanaman tumbuhan tanaman pertanian? Ini udah ada jenisnya sebenarnya ya. Tapi ada yang pendapat nggak? Menurut saya sama aja bu. Sama aja ya. Iya, padahal berbeda ya. Nah, kalau penekanannya tumbuhan itu berarti hidup. Dia nggak perlu ditanam, dia nggak perlu kita kembangkan, dia hidup. Ya di alam gitu. Sedangkan kalau tanaman itu sudah kita tanam, kita pelihara dan kemudian kita manfaatkan. Jadi ada sisi manfaat. Itu dia sudah menjadi tanaman. Kemudian ada tanaman pertanian itu adalah kemudian dia dikembangkan. Artinya akan dia dibudidayakan, dia dibunjungan supaya hasilnya produksinya tinggi dan diperlukan. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung disampaikan ya. Kemudian ini tentang gema. Jadi gema itu adalah tanaman yang menggambang. Tanaman yang tumbuh tidak pada tempatnya. Di sini ada gambarnya ya. Beberapa mungkin ada yang pernah makan nggak tanaman ini? Nah ya. Ada yang sebelah sini yang kayak warna orange itu, tahu nggak? Ya. Kalau biasanya sekarang lagi banyak di tanaman hias ya. Di apa itu pinggir jalan ya, apalagi sepanjang jalan ke sekolah itu banyak yang jual tanaman hias ya. Nah ini, terus kemudian kalau sendok itu namanya cantik kan? Kalian nggak tahu, namanya karendong, kan teman. Dia belum ada termasuk jenis-jenisnya. Nanti akan dipelajari di mata kuliah gimana. Kemudian ini ada asal-usul tanaman. Kita harus belajar. Nah, kalau di tanaman itu ada namanya nanti salah satu tujuannya adalah untuk pembelian tanaman, memperkaya jenis-jenis tanaman. Gitu ya. Kalau di manusia biasanya disarankan tidak boleh menikah dalam satu kerabat, benar ya? Nah, sama di tanaman juga sama, kalau bisa tidak. Ya, kenapa? Menghindari namanya segregasi. Gitu ya. Asal-usul tanaman ini yang pertama ada namanya domestikasi, yaitu membawa spesies liar. Dulu ya, Indonesia itu tidak ada yang namanya kelapa sawit, ya, tidak ada yang namanya cendol, tidak ada yang namanya karet, tidak ada kelapa dia, macam-macam itu nggak ada. Itu dia dari kelapa dia, kemudian dibawa ke Indonesia. Jadi ya tujuan itu. Ciri-ciri umum untuk tanaman liar ini yang pertama menghasilkan biji kecil dan baru. Nah biasanya kalau yang seperti ini contohnya adalah pakai tanaman gema. Nah, terus biji rontok dari mulainya sewaktu masak dan cara pengembangannya sebagian besar secara biji. Kemudian dari domestikasi ini kita tahu nih tadi kalau saya contohkan ini oh dia bagus nih, dia bermanfaat ya. Manusia nggak tahu nih. Kalau kita contohnya adalah kopi, ya kopi dulu kan orang nggak tahu ternyata dia bermanfaat. Ternyata ada seseorang yang kemudian melihat ketika ada kambing yang makan kopi ternyata dia
dia seleksi mana kopi yang bagus. Nah ini ya, yang kedua adalah dengan cara seleksi. Kemudian ada introduksi. Introduksinya adalah memasukkan spesies ke habitat yang baru. Tadi ya contohnya adalah kedelai gitu ya, tapi bahas ada berhubungan nih gitu ya. Tapi sebenarnya aslinya kedelai ini dia adalah dari negara subtropis. Itu sebenarnya kita introduksi. Kenapa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kedelai ini. Kemudian diintroduksi belum tentu cocok gitu ya. Kita seleksi lagi, kita silang-silangkan, kita hibridisasi gitu ya. Ada juga dengan mutasi buatan dan terakhir dengan teknologi. Next teman-teman juga akan belajar ini di mata kuliah pembiayaan tanaman ya, secara lebih detail bagaimana caranya. Kemudian ini kita mulai ke budidaya tanaman. Jadi budidaya tanaman itu merupakan pengelolaan sumber daya nabati yang kita rekayasa dalam lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena apa? Lahan yang tersedia di kita terkadang tidak yang subur, makanya harus kita kelola. Ya, contohnya ya di lahan di IPB di mana sih lagi ini nggak ada ya? Ada lahan kota begitu ya. Dan kalaupun ada lahan di belakang kita itu biasanya dia adalah bekas ini puing-puing rumah. Ini kan nggak cocok buat tanaman. Gitu. Kita bongkar gitu ya bangunannya, terus kemudian kita rekayasa tanamannya supaya dia tumbuh dengan baik. Kemudian ada potensi genetik. Jadi kita memilih genetik mana yang bagus. Tadi tidak semua tanaman dia cocok dengan gaya hidup. Misalnya tadi ya, nanti berbicara tentang kedelai lagi, ya kan? Kedelai kita introduksi, kita masukkan ya ke dalam Indonesia, kita tanam. Gak semua genetik itu dia cocok, gak semua genetik itu dia tumbuh dengan baik, ya. Sehingga kita pilih mana genetik yang bagus. Dan terakhir adalah fisiologi. Ya, nanti ada mata kuliah fisiologi. Kita belajar fisiologi. Nanti kita perkenalkan sedikit demi sedikit apa yang terjadi di fisiologi. Manusia ketika manusia sakit, ya biasanya ada respon dalam tubuhnya salah satunya bersih. Terus kemudian batuk itu adalah ada respon di dalam tubuhnya ada virus yang masuk. Ya. Nah di tanaman juga sama. Kenapa? Ketika dia tercekam, ketika dia dalam lingkungan tubuh yang kurang baik, itu dia nggak akan sembuh. Tapi dia biasanya akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya, luas daunnya, kemudian ada lagi berupa stomatanya. Mungkin sedikit ini ya. Waktu SMA pernah diajarkan ya stomata gimana gitu ya. Nanti ya. Jadi kita rekayasa supaya hasil tanaman ini bisa bermanfaat bagi manusia. Oke. Ini tujuannya yang pertama kebutuhan pangan itu jelas ya. Kita masih butuh pangan. Yang kedua adalah sandang. Sandang itu apa? Pakaian ya dan sebagainya ya. Yang ketiga bahan baku industri. Benar nggak? Contohnya apa? Sawit dipakai untuk minyak ya, minyaknya ya. Terus apa lagi? Tebu untuk gulanya ya. Yang wanita kosmetik ya. Minyaknya sawit kita olah gitu. Nah itu bahan baku industri. Ada obat-obatan dan farmasi ini ya. Dan farmasi sudah menjelaskan bahwasanya ada loh obat-obatan gitu ya. Kalau di teman-teman mungkin pernah dengar tawar nggak? Agak asing ya. Karena memang ada daerah-daerah tertentu yang ada tawar. Itu juga sebagai obat-obatan dan manfaat. Dan terakhir dengan manfaat hidup. Ada yang tahu nggak kira-kira gimana penyakitnya? Biasanya untuk ini ya supaya mata kita stres. Anda suka kayak gitu nggak? Nah itu memang membuat nyaman ya dengan kalau saya suka menanam di lahan ini karena teman saya dengan tanaman gitu ya sebagai penunjuk mata gitu sebagai balas juga. Kemudian untuk orientasi budidaya tanaman yang pertama adalah kita produksinya adalah maksimal, yang kedua adalah berlanjutan. Nah berlanjutan ini apa? Tadi kan kita bahas berlanjut apa sih berlanjut itu? Berlanjut itu ada lahannya ya. Kita tidak hanya ngambil produksi tapi kita tingkatkan juga biologis supaya tersebut. Kemudian konservasi manfaatnya apa? Biasanya padi ya, padi itu kan dia suka ya manfaat
berapa liter itu bukan liter yang kita gini ya, mereka biasanya pakai apa, wadah kaleng gitu ya, bisa pakai begitu, itu namanya produksi. Kemudian kalau produktivitas itu ada satuan pelaksanaan berupa bahan ataukah berupa pokok, yaitu produktivitas. Nah ini beberapa contoh ya jenis produksi di tanaman perkebunan, ya ada kelapa sawit, ya karet dan sebagainya. Kalau yang sebelah adalah produktivitas, jadi bedanya adalah di satuan. Kalau produksi dia adalah total yang didapatkan, ya kalau produktivitas dia persatuan area. Kemudian ini sistem pertanian berkelanjutan, yaitu menjalin produksi yang memenuhi kebutuhan rumah tangga petani secara material dan sosial. Jadi artinya apa? Kadang kita ini ya produksi atau kita mengenalkan ke petani, oh ini hasilnya bagus pak, gitu, tapi bisa nggak musim berikutnya atau bisa lagi nggak ditanam berikutnya, apalagi untuk sesuatu yang baru, kadang petani itu tidak mau mengambil segitu. Jadi harus jelas sebelum petani, jadi memberikan keuntungan yang cukup untuk petani dan juga aman. Kemudian ciri-cirinya bersifat kontinu dan dinamis, memiliki daya tarik dan fleksibilitas, artinya dia tidak bergantung dari luar, dia survive sendiri, dia mampu bertahan sendiri, produktivitasnya tinggi, memiliki kualitas lingkungan sumber daya alam yang tinggi juga, ramah lingkungan, keanekaragaman juga tinggi, dan terakhir produk petani juga baik. Ada yang pernah makan enggak sayuran organik? Ada di supermarket biasanya. Ya, biasanya kalau orang-orang bilang rasanya lebih crunchy. Saya nggak tahu ya, nggak bisa. Perasaan saya tapi memang itu lebih bagus ya, lebih sehat untuk kehidupan kita. Kemudian teknologi sesuai dengan harapan dan norma. Jadi masyarakat itu sudah punya teknologi yang kompatibel, yang adaptif terhadap daerah masing-masing. Nah, di kita dengan teknologi baru bukan kemudian kita mengharus itu, tapi bagaimana kita mengadopsi teknologi itu supaya sesuai dengan masyarakat, ya. Dan terakhir adalah pembelajaran, ya. Oke, kemudian ini tren yang ada di sekarang ya. Perlu saya sampaikan, ada yang lihat nggak di penggunaan IoT? Jangan ya, jangan digunakan ya. Ya kalau di petani itu salah satu kendalanya. Petani kita jarang bisa mengakses teknologi itu. Sedangkan di dunia sekarang banyak yang sudah menggunakan IoT. Itulah yang harus kita coba, ya. Kemudian tadi ya ada pertanian organik, sekarang semua komunitas mengarah kepada organik. Kemudian ada integrated crop management. Nah ini terutama mana di kebun, ya kebun sawit pakai organik ini susah ya. Makanya konsep yang digunakan ada integrated. Terus ada pemanfaatan bioteknologi. Jadi tadi yang pemilihan biasanya menyilang-nyilangkan kalau kelamaan gitu sawit berapa tahun gitu untuk menghasilkan biji, kemudian dia juga adaptif dan bisa di cross check genetiknya gitu. Makanya salah satu solusinya adalah dengan bioteknologi. Dan terakhir ada aeroponik. Ini beberapa teknologi yang aeroponik ini belum bisa digunakan di Indonesia ya. Kemudian yang perubahan paradigma, yaitu sistem produksi satu jenis tanaman bukan hanya sekedar pada kemampuan menghasilkan sebanyak-banyaknya, tetapi juga memperhatikan dan mengembangkan sumber daya alam, tanaman, dan dari kelestarian. Sehingga dalam proses produksi sekarang yang berorientasi pasar mulai bergeser sekarang adalah juga ke arah kelestarian. Ini tantangan bagi kita sebagai planter, ya, pekebun gitu. Maka kita harus menjawab bagaimana menghasilkan pangan dengan jumlah yang cukup, ya, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan silakan. Sampai di slide itu ada yang tentang sistem pertanian berkelanjutan. Ada gambar salah satunya ya hewan ternak
boleh browsing gitu ya ke kaki